Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama podcast Dinas Kesehatan. Ngopi sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Kesehatan. Oke, pagi ini kita bersama Dokter Hani Faudin Al-Haq gitu ya. Kayak nama-nama Arab gitu ya. Al-Haq. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang penyakit ginjal. Jadi selama ini banyak kasus penyakit ginjal yang ada di Indonesia. Lah, kasus-kasus penyakit ginjal ini kadang, bermunculan kapan saja, sehingga masyarakat yang melakukan cuci darah itu sangat banyak sekali, Mas, sangat luar biasa. Nah, pagi hari ini kita kupas kupas tuntas gitu ya, tentang bagaimana penyakit ginjal ini menyerang pada manusia, bagaimana penyakit ginjal ini menyerang pada anak, baik anak-anak sekolah maupun anak-anak yang, remaja. Anak-anak dewasa, remaja, dewasa, anak-anak lah ini yang harus, kita pahami. Masih bersama narasumber kita Dokter Nafiuddin, mungkin bisa kita menyapa sama sahabat sehat gitu ya. Jadi kita menyapa sahabat sehat, nanti narasumber kita akan menjelaskan tentang penyakit ginjal yang selama ini diderita di masyarakat, nah gitu. Mungkin perkenalkan Dok, Iya. eee untuk sahabat sehat kita yang ada di medsos kan gitu ya. Iya, terima kasih. Selamat pagi Mas Tamsir dan sahabat sehat semuanya. Perkenalkan nama saya Dr. Nafiuddin Alhaq. Oh ya. Saya bekerja di Puskesmas Wonosalam 1. Asal Dok, asal? Asal saya dari Purwodadi, Purwodadi ya? Grobogan. Iya, Grobogan ya? Rumahnya asli Grobogan, kelahiran Grobogan gitu ya? iya. Kelahiran Grobogan, kerja di Demak, KTP-nya Klaten. Jadi kayak lika-liku segitiga ya? Iya, Berarti Grobogan, kerja di Demak, KTP Klaten. Nah, Klaten. Iya. ngomong-ngomong ini kalau Klaten ini saudara apa, keluarga atau gimana ya? Oh iya, Bapak Ibu di Klaten sana? enggak, Klaten itu istrinya di sana, Mas. Oh istri ya? Iya. Oh, berarti sering pisah ini. DM tepatnya, Oke, oke, oke. gitu. Oke, dokter Kak, saya manggilnya nih Mas Dokter ya? Mas Iya, Dokter nggak apa-apa. Al-Haq gitu ya? Apa? Iya, Al-Haq kan ya? biasanya sih Nafi, tapi di sini Al-Haq ya nggak Oh lebih apa-apa. bagus ya? Biar kayak wong Arab-Arab sithik ini. Iya, Jadi Mas Dokter Al-Haq gitu. Jadi oke, ini pagi ini kita mengulas tentang penyakit ginjal karena selama ini banyak-banyak, masyarakat yang terpapar penyakit gagal ginjal. oke, Nah ini kemarin waktu di media sosial pun sudah disampaikan, bahwasannya ada KLB gitu, ada KLB, anak-anak terpapar gagal ginjal lah itulah. Nah iya, ini perlu kita bahas, kita ulas, biar nanti sahabat sehat ini yang ada di rumah, ada di mana pun berada, bisa memahami sih bagaimana cara kita merawat ginjal. iya, Eee, Mungkin bisa dijelaskan Mas sedikit tentang ginjal itu apa sih? oke, Ginjal-ginjal gitu ya, apa ginjal-ginjal lompat-lompat kan itu. iya, Jadi ginjal itu apa? Jadi biar sahabat sehat memahami sedikit. iya, terima kasih Mas Tamsir. Ini bahasan yang menarik ya menurut saya karena banyak anak yang terkena penyakit ginjal yang lagi Mhm. viral seperti itu ya. Sebelumnya apa sih itu ginjal? Nggih. Ginjal adalah organ vital yang berfungsi sebagai ekskresi dari cairan tubuh terutama darah nggih, yang menghasilkan urin untuk membuang racun-racun dari tubuh kita. Protein Mmm, ginjal ini terdapat 2 yang bentuknya seperti kacang, Mas, nggih. kacang ya? Seperti kacang nggih, dan letaknya itu di abdomen atau di perut bagian belakang, tepatnya di bawah, Pinggang berarti ya? eee, Pinggang kiri kanan ini? iya ada di kiri dan kanan, tepatnya di bawah hati dan limpa. Oh gitu, itu Nggih. posisi letak letak ginjal Wah, gitu ya? iya, di Jadi antara tulang belakang. tadi, Mas Dokter Al-Haq menyampaikan bahwasanya ginjal itu sebagai ekskresi. Mungkin Nggih, mungkin, sahabat sehat ini perlu tahu ekskresi itu apa? iya, Jadi biar paham kan. nggih. Ekskresi itu, dari ginjal itu mengeluarkan, menyaring ya, menggunakan Sebagai filter gitu ya? filter nggih, seperti saringan, Mhm, itu glomerulus, itu mengeluarkan racun-racun mhm, dan sebagian
zat dari elektrolit dari tubuh. Lalu, eee, di bagian ginjal lainnya ada juga yang melakukan pengambilan lagi yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti itu, Gitu ya. diserap lagi, nggih, yang Jadi dinamakan tubulus. ada ngeluarkan, ada menarik kan itu Iya, ibaratnya. seperti itu. Itulah fungsinya ginjal. Jadi sahabat sehat, memang, fungsi ginjal ini sangat luar biasa. Apalagi kita kalau nggak punya ginjal kan ada yang dijual kan itu. Jadi butuh duit adol ginjal itu. Eh, Nah, kemudian selanjutnya nih Mas Dokter, nggih, jadi, tadi sudah disampaikan bahwa fungsi ginjal sebagai apa, sudah dijelaskan oleh nggih, Dokter Al-Haq. Mungkin fungsinya ini, jadi nggih, fungsi ginjal itu untuk apa sih ginjal? Kok ada ginjal juga sih manusia nih gitu loh, fungsinya untuk apa nih? iya. Jadi seperti tadi ya, ginjal itu menyaring darah, lalu mengeluarkan racun-racunnya. Jadi darah itu kan masih bercampur nggih, Mhm banyak mhm. elektrolit, banyak mikro mikronutrien seperti itu dari mana yang tidak diperlukan oleh tubuh, dikeluarkan lewat penyaringan oleh ginjal, seperti Iya, itu. Agar tubuh kita bebas dari racun ya, terminimalisir mhm. dari racun yang di jalurnya nanti lewat, urin atau pipis itu nggih, Iya pipis ya? heeh, Oh gitu. Jadi fungsinya adalah, satu untuk filter, filter nggih. filter. Jadi filter itu menyaring. Jadi menyaring, darah kotor atau gimana Mas ya? Menyaring menyaring Oh, kal kotoran masuk menjadi urin atau ya. gimana? Kalau ginjal itu, darah, semua, darah itu Mhm, darah kan dipompa oleh jantung, mengalir ke seluruh tubuh yang melewati ginjal juga, nggih. Jadi sehari itu kita bisa, memfilter 120 sampai 150 liter darah, mhm mhm. Itu nggih. untuk menyaring gitu ya? Iya, Jadi, darah berputar yang dipompa oleh jantung, sehingga di dalam ginjal itu akan difilter, akan disaring, iya, sehingga seperti itu. dipisahkan antara, darah yang bersih dengan kotoran, Iya, gitu ya? nggih, Nah, seperti itu. jadi sahabat sehat ini biar biar paham, jadi fungsi ginjal adalah sebagai filter, Filter, ya, sebagai filter saringan. ketika, darah dipompa, kemudian masuk ke ginjal, di situ dipisahkan antara zat-zat yang mengandung racun atau sampah-sampah dibuang melalui urin, Iya, melalui air kencing kan gitu ya. Nah iya, gitu sahabat sehat. Lah, eee, ini kan banyak sekali ini. nggih, Jadi pola hidup sehat itu sekarang iya, agak berkurang sehingga kadang orang, makan minum seenaknya saja, sehingga kan kadar kolesterol kemarin saat penyakit mmm, stroke kan itu, ada kolesterol, ada hipertensi. Lah ini apa hubungannya dengan penyakit ginjal, Mas? Jadi, mmm, eee, kok bisa sampai gagal ginjal? Nah ini, oh nggih. Jadi mungkin diungkap. nah, Nah ini. jadi di Indonesia sendiri pun, paling banyak yang menyebabkan gagal ginjal itu adalah penyakit hipertensi dan penyakit DM, ya. Gitu ya? Ini saya hubungkan sekalian Iya ya, sekalian kan itu. sekalian saya hubungkan. Terus yang, membuat hipertensi itu kan karena kita pola makan yang seperti tadi yang Mhm, Anda tanyakan Mas Tamsir itu, yang banyak mengandung garam seperti itu. gitu. Lalu yang DM Kakek uyah ya ora apik ya. iya, tidak bagus. Kayak maksimal mungkin 1 sendok teh seperti itu. Oh gitu ya? Lah nek masake kuali gede. Itu untuk porsi 1 orang ya, Oh tapi 1 orang. kuali besarnya dibagi-bagi Oh gitu kira-kira ya. mungkin berapa itu. Oke oke. Terus pola makan yang lain yang berbahaya atau penyebab lain yaitu karena DM tadi nggih, Mhm atau mhm. penyakit gula. Jadi itu banyak makan yang manis-manis Mmm, contohnya seperti itu. Itu juga penyebab terbanyak dari penyakit ginjal. terlalu Sela banyak makan manis, ngopi manis, iya, teh manis, apa nah ya, sirup manis. nasi juga bisa, Nasi bisa ya? iya, Oh gitu ya? mengandung bisa glukosa itu nggih. Mhm mhm. Nah kemudian untuk ini, tadi sudah disampaikan narasumber kita bahwasanya penyakit kencing manis, hipertensi itu akan, membuat
penyakit gagal ginjal. Nggih Lah, ini runtutannya gitu loh. Jadi runtutannya kok bisa ini merusak ginjal ini gimana, Mas? Jadi biar sahabat sehat tahu, oh berarti nak manganku kakean manis, kemudian aku di-DM man itu. nggih. Nah, DM-e terus ngrusak ginjal iku piye jadi? Biar sahabat sehat memahami. Nih, dari penelitian nggih, eee, faktor resiko orang yang sakit ginjal. Tadi nggih, yang pertama ada hipertensi nggih. Mhm mhm. Jadi hipertensi kan tensinya Tinggi, tinggi. Nah, jadi pompanya berarti, cepet kan ya? cepat nggih. Jadi ginjal kan organ vital yang bentuknya kan, ukurannya kan termasuk kecil nggih. Iya, Cuma apa, satu kepal lah, mhm, satu kepal, terus di situ kan dia berfungsi sebagai penyaring. mhm. Otomatis kan saringannya juga kecil Gitu. nggih, Kemampuan gitu ya? kemampuannya kecil, terus kita tadi dari tekanan darah dari jantung kan Cepet, pompanya cepet, akhirnya saringannya kecil nggih, lama-lama menjadi, jebol. jebol seperti itu. Nah, itu secara logis ya, tapi yang Nggih, disampaikan, Dokter Al-Haq, iya Dokter Al-Haq bahwasanya, kasus hipertensi yang kemarin kan kasus stroke. Kasus stroke akan merusak, pembuluh darah. Lah ini begitu juga hipertensi yang berlebihan akan merusak filter. iya Ketika ginjal kita nggak mampu untuk memfilter dengan dorongan yang tinggi, akhirnya jadi rusak lah itu. iya seperti Nah, itu. kemudian ini berkaitan hipertensi. Kemudian untuk DM, Mas, DM. Mhm, DM hubungannya dengan gangguan ginjal ini gimana? Banyak sekali kasus-kasus yang ada di rumah sakit, orang kena, gagal ginjal, nah itu biasanya kasus DM dulu. Nah, ini iya diulas sedikit, Mas, biar, sahabat sehat paham. Dari penyakit DM menjadi gagal ginjal, nah ini. iya. Banyakan seperti itu. Ya dari DM ya, DM itu kan penyakit yang gampang menyebabkan penyakit lain di organ Mhm tubuh kita. mhm mhm. Nggak hanya di ginjal ya, Iya. termasuk juga di mata, Mhm mhm. heeh. Terus, eee, dari DM itu, orang biasanya kan juga jika terkena luka Mhm. akan sulit Sembuh ya? sembuh nggih, Iya iya. heeh. Nggak hanya luka di luar, luka di dalam pun juga Sama ya akan, sama ya? sulit sembuh. Misal, faktor pencetus dari gagal ginjal itu, yang lain ada infeksi, infeksi di ginjal atau glomerulonefritis, Mhm, radang ginjal gitu ya? radang pada ginjal, itu juga dapat terjadi misal ada infeksi di ginjalnya. Mhm. Bakteri kan suka makan yang manis-manis ya, Oh gitu ya? makannya bakteri manis. Berarti manis-manis, berarti nak cewek manis dimakan bakteri. Nak itu beda loh Mas, nak Iya cewek manis itu sing makan grandong-grandong ya. Tapi kalau organ manis mengandung manis berarti yang makan bakteri gitu ya? nggih Oh nggih, gitu. selain mungkin jadi peradangan Mhm. yang susah sembuh. Selain dan hipertensi dan DM itu juga ada karena batu. Jadi Batu. ginjal rusak jika ada batu itu kan dapat merusak ginjal gitu. Mhm. Contoh batu yang sering mungkin batu asam urat. Batu asam urat ya? Iya Yang sering muncul ya? iya Nak akeh watune kan malah apik lho Mas. Nah jadi nak watune akeh, jipuk gawe bangun omah ini. iya Jadi ternyata kasus batu ginjal itu juga anu ya, juga banyak sekali sekarang di Indonesia. Jadi, nih, apa namanya, tanda gejala nih, iya kadang kan orang berpikir, "Aduh aku nak pinggangku ki sakit, kiwa tengen iki opo aku kencing batu ya?" Gitu. iya. Jadi sahabat sehat kan biar paham apakah, itu gangguan ginjal atau bagaimana. Ketika orang kan kadang, "Boyokku sakit, wah iki ginjalku agak error iki ya." Nah, mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan sedikit Mas untuk sahabat sehat. Untuk tanda dan gejala nggih. Iya, Tanda dan gejala itu, yang pertama ada tekanan darah tinggi. tekanan darah Itu tinggi. bisa menjadi tanda dan gejala, lalu
perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil, Mhm, itu juga bisa, terus adanya darah dalam urin, mhm, iya. mhm. Jadi yang termasuk Batuk tidak bisa difilter tadi heeh, darahnya, nggih, iya, itu juga kok ada gitu. Terus lemas serta sulit tidur, mhm, itu juga. Lalu kehilangan nafsu makan, mhm, sakit kepala, mhm. Nafsu lain hilang nggak ya? terus tidak dapat berkonsentrasi, Ngantukan, ya. Lalu gatal di kulit ya, kulit itu ya? Oh mhm, gitu, gatal di kulit, terus biasanya sesak juga ada, mhm, mual muntah juga ada, mhm, mhm. lalu terdapat udem atau bengkak pada kaki. Tadi Mmm, kan fungsinya ginjal termasuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh iya, yang seharusnya dikeluarkan, dia malah tidak dikeluarkan, jadi ada penumpukan cairan, mhm, mhm, baik itu di dalam, eee, paru juga bisa, Mas. mhm, mhm, Jadi yang membuat kita sesak tadi tuh, mhm, mhm. seperti itu, maupun yang di kaki tadi, membuat kakinya bengkak. Bengkak gitu ya? Yes, Itu tanda tanda gejala ketika, sudah merasakan ini ada gangguan ginjalan itu. iya, Berarti sahabat sehat ini yang perlu dipahami, eee, ketika ada tanda-tanda seperti tadi yang disampaikan narasumber kita, Al-Haq, Dokter Nafiuddin Al-Haq gitu ya. iya. Jadi, contoh tadi ada kadang gatal di kulit, kemudian, nyeri ada nggak ya, Dok, ya? Nyeri juga ada, Nyeri ada ya? iya. Nyeri-nyeri pinggang gitu ya? Atau nyeri Nyeri pinggang itu kalau lebih ke batu ya, Mas, ya? batu ya? Batu, nggih. Jadi tidak semua kasus gagal ginjal itu merasakan nyeri atau gimana? Atau apa tergantung dari penyebabnya ya? Ya tergantung Nah, kalau penyebabnya, batu kan sakit, nggih, tapi kemudian kalau gangguan ginjal misalnya baru-barusan lah, iya, kayak bengkak itu di ginjal sakit nggak iya. Kalau yang sebenarnya ditemui di masyarakat? iya, kalau sebenarnya ginjal itu baru kita ketahui dampaknya atau kita rasakan itu setelah beberapa tahun. Kalau sudah Gitu. kronis nggih, Kronis ya? atau stadium 4, 5. Kalau yang awal-awal itu malah belum kelihatan, Mas. Mhm, mhm, Mhm. Kalau tadi yang nyerinya itu mungkin nyeri seluruh badan nggih, secara umum. mhm. Tapi kalau secara spesifik yang batu itu nyeri yang di tempatnya ginjal, di punggung bagian belakang, domain Mmm, bagian belakang seperti itu. Kadang sampai menjalar juga. oh gitu ya. Nggih. Jadi sahabat sehat, eee, kasus-kasus yang ada di ginjal atau penyakit yang mengganggu ginjal itu tadi sudah disampaikan narasumber kita. Lah, ini untuk waspada ini. Nggih. Jadi kewaspadaan kita, untuk kasus-kasus, pada anak-anak ini yang kemarin sempat muncul di medsos, Iya. banyak sekali anak-anak yang, kena atau dicurigai gagal ginjal. Nah ini, mungkin bisa diulas, Mas. Iya. Untuk anak-anak yang kita curiga nggih, Nggih, dengan penyakit ginjal mungkin yang pertama kadang ada demam, Mas. mhm, demam. Demam, selain itu ada sakit perut, mual, muntah. Karena kenapa? Tadi kan ginjal kan memfilter darah, Mhm, menyaring mhm, darah, membuang racun. mhm. Tapi racun yang di dalam tubuh, terutama perut kan malah belum keluar maksimal gitu. Jadi membuat keracunan lah seperti Oh itu. gitu ya. Gejalanya seperti keracunan. Selain itu juga terjadi kencingnya sedikit atau nggak kencing sama sekali malah. Mmm, karena Jadi kurang cairannya ya atau ya gimana? karena cairannya kurang atau keseimbangannya tidak kurang sih, Mas. Maksudnya keseimbangan cairannya terganggu sehingga malah tidak dikeluarkan, malah tetap di tubuh yang seperti tadi Mmm, ada yang bengkak, sesak. oh Jadi itu cairannya ya. malah menumpuk di situ. Seharusnya itu dikeluarkan, tapi tidak dikeluarkan. Nggih, Akhirnya, berdampak pada tubuh. iya, Misalnya tadi bengkak si kaki kan gitu, iya, sampai sesek di, paru-paru ada paru-paru. cairannya lah Iya, itu. Oh seperti gitu itu. ya. Lah ini, kalau kasus-kasus pada anak ini kan, penyebabnya apa sih, Mas? Jadi biar sahabat sehat itu tahu, oh nak makanannya yang harus tidak diperkenankan apa? Iya, Lah anakku ben sehat piye kan itu, Mas. nggih. Sebelumnya selain makanan memang ginjal itu
faktor keturunan memang ada, Mas. Kalau Ada ya? misal orang tua orang tuanya punya penyakit ginjal, hipertensi, DM itu dapat, terjadi meskipun itu sebenarnya sedikit Hmm. faktor itu yang mempengaruhi. Kalau makanannya, yaitu makanan-makanan yang berpengawet, Mas. Gitu ya. Mhm. Ini siapa sehat, ini untuk anak-anak kita ya, kita perlu waspadai ketika kita memberikan makanan itu jangan banyak makanan-makanan yang berpengawet. Kadang, lifestyle kita tinggi, tapi kita tidak melihat bagaimana fungsi ginjal kita, bagaimana organ tubuh kita jaga. Lah maka dari itu, sahabat sehat, mohon bisa diperhatikan, diingat-ingat, jangan sampai anak kita terserang gagal ginjal Iya atau penyakit-penyakit ginjal. Nah ini, tadi sudah disampaikan, narasumber kita. Nah, kemudian, tadi pengulasan tentang pencegahan ini belum nih, iya. dicegah ini pencegahan secara detail lah ibaratnya. Anakku nak misale makan makanan yang mengandung bahan kimia, itu ndak Iya boleh. Kemudian makanan-makanan yang mengandung mungkin gula. iya Ya sekarang nyun sewu, banyak kiri kanan kami tidak menyalahkan teman-teman untuk berjualan, kan tapi kita harus kontrol juga kan gitu kan. iya, Mbak. Jadi ini untuk masyarakat ini gimana tentang kalau mengonsumsi berlebihan itu misalnya sedina minum teh 1 kali, kemungkinan anak-anak kita bisa minum teh sampai 10 kali loh, Mas. Kita nggak tahu, kita ngasih jajan, tak kasih jajan 10.000, 20.000. Ah, beli es teh kan itu. Tapi takaran gulanya ini harus bagaimana? Nah Iya ini bisa disinggung Mas ini. iya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu hindari kebanyakan makan yang asin ya, mengandung garam, Garam, itu yang pertama. Yang kedua, mengandung gula, seperti mhm tadi yang contohnya di mhm. kehidupan sehari-hari kita, ya paling banyak mungkin, gula ya 100 gram atau 2 Sa sendok 100 gram berapa? Sak sendok apa 2 sendok? 2 sendok Mas, Oh 2 sendok. kira-kira nggih. Dan menghindari, pengawet ya, seperti tadi yang sudah Pengawet? disebutkan nggih, pengawet wah banyak itu yang saset-saset itu Mmm, biasanya juga banyak yang berpengawet, makanan-makanan, minuman, lalu makanan yang mengandung asam urat tinggi Mas, apa contohnya Mas? contoh contohnya Mengandung asam urat tinggi? nggih, daging merah jangan terlalu kebanyakan juga, Oh daging merah itu jangan nggih, banyak-banyak itu ya? bisa menjadi purin ya, terus kacang-kacangan juga, Padahal daging enak loh Mas. iya, mungkin mungkin yang merah kita ganti dengan daging unggas. Daging unggas? Ayam seperti Ayam, itu oh nggih. seperti itu ya. Terus tadi nggih, pengawet juga sudah Awet. nggih. Terus kemudian makanan-makanan sing anu, kayak seafood kan gitu? Ya itu juga bisa memicu asam urat Mas, Oh gitu ya, asam urat. seafood-seafood nggih. Oh, tadi sudah ini, pencegahan ya, pencegahan kalau bisa, sahabat sehat bisa apa namanya, dipahami bahwasanya pemicu asam urat itu juga akan mempengaruhi gagal ginjal gitu. Kalau Ya karena ketika ada menjadi batu. batu yang banyak, nak batune sak truk kan gitu kan Ya enak buat bangun rumah, tapi nak batu nang jero ginjal iku sakit, kecil pun sakit kan gitu loh. Saya pernah merasakan soalnya, ya saya pernah merasakan kecil itu sakit. ya Nah, maka dari itu, yuk kita teman-teman, kita bisa mencegah jangan sampai diri kita, anak-anak kita, terserang gagal ginjal. Sesuatu yang berlebihan itu kurang kurang baik kan gitu kan. ya Jadi misalnya kayak tadi disampaikan narasumber kita, daging merah itu kurangin kan gitu. ya Jadi daging merah dikurangin, kemudian apa namanya, seafood-seafood jangan berlebihan juga. Itu enak tapi jangan berlebihan gitu. Kemudian minum manis kan itu. ya Minum manis ini, sahabat sehat yang perlu dikontrol. Banyak sekali kasus gagal ginjal yang kami sampaikan tadi, di saat kasus ini muncul di rumah sakit, yang ada di Indonesia sangat tinggi sekali. Yuk kurangi manis. Manis itu manis enak, tapi nak berlebihan juga nggak enak kan itu. Nah, eee, ini tadi ketika sudah kena penyakit, ini terapinya harus bagaimana dokter? Jadi terapinya itu apakah harus,
saya ke rumah sakit? Apakah Mmm, harus saya ke puskesmas? Terus apakah saya hanya diam saja menunggu sampai kematian datang? Kan gitu loh. Nah, ini iya. gimana dokter? Ya, sebelumnya saya tambahkan lagi ya, Mas, ya, yang tadi, itu selain makanan yang minuman kan belum, Mas, ya, tadi. Iya. Tadi kan cuma mungkin yang minuman manis ya. Iya. Selain itu kita minum air putihnya itu juga harus banyak ya, 8 gelas dalam setiap hari atau sama dengan 1,5 liter sampai 2 liter. Itu minum minim ya? Iya, Satu minim. hari minim 1,5 liter minum ya? Iya, Iya. seperti itu. Lalu banyak beraktivitas juga Mhm. dan jangan minum alkohol maupun merokok. Oh Seperti itu, gitu. nggih. Nah, gitu sahabat sehat. Jadi keseimbangan cairan ini yang disampaikan Dokter Nafiuddin Al-Haq gitu. Bahwasanya ketika keseimbangan cairan ini sangat penting juga. Iya, Harus minum minimal 1 hari satu satu setengah setengah liter liter. nah gitu. Iya. Jadi yo nak longo-longo ngentil anu lah, ngentil botol. Tapi ya itu tergantung aktivitas juga, Mas. Oh gitu ya. Misal dia olahragawan yang berat ya olahraganya, Minumnya bisa juga lebih. semakin banyak ya. Semakin banyak semakin bagus. Eh, jadi untuk menjaga ginjal kita tetap sehat, nah jadi minum air putih yang banyak. Nah, kemudian kalau orang-orang yang suka olahraga nih, jangan lupa selalu bawa air putih. Iya. Ya, jadi air putih bukan air putih, air bening dicampur cet, enggak, gitu. Jadi air mineral gitu. Air mineral yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, lagi kayak nek kopi ini kan gitu. Katanya ngopi sehat kan itu. Kopi teh. Oke, nanti biar dicepai teman-teman dari kru podcast ini. Eh, ngomong-ngomong nih sudah punya berapa momongan ini? Ini OTW 1, Mas. OTW 1 alhamdulillah, rezeki rezeki Iya. Mas dokter ini. Iya, amin. Jadi tiap hari ke Laju, Demak Purwodadi, Iya. nak malam Minggu Klaten. Iya. Kalau di Purwodadi itu anu, keluarga atau apa? Iya, keluarga. Keluarga di Orang sana? tua nggih. Orang tua? Iya. Asli orang tua Mas Al-Haq gitu? Nggih. Nah, berarti istri Klaten gitu. Iya. Kenapa nggak diajak ke Demak wae ya? Jadi kan ngelajune kan enak Oh, gitu. iya. Ini anu, Mas, lagi proses daftar sekolah saya. Oh gitu, Ya oke nanti luar kalau biasa. kalau misal keterima kan kasihan gantian sendiri di sini. Saya doakan. Iya, amin. Ngambil jurusan apa, Mas? Ya Nanti. sementara ini yang saya coba radiologi, Mas. Oh, radiologi. Iya. Semoga berhasil dan sukses. Jadi nanti ada tenaga di Demak, di Mas Nafiuddin Al-Haq ini untuk membantu masyarakat nantinya, Iya. khususnya di Kabupaten Demak. Lulusan radiologi bakalian gitu. Kemudian untuk ginjal yang sehat itu bagaimana, Mas? Untuk kembali lagi tentang masalah ginjal. Ini, bagaimana untuk mengetahui bahwa diri kita, ginjal kita sehat? Iya. Nah gitu. Jadi bisa sedikit diungkap ini. Iya. Mungkin menyambung juga pertanyaan yang tadi yang belum terjawab ya, Mas, Iya. ya. Ah, jadi bagaimana kita tahu, ginjal yang sehat? Mungkin dari labnya, Mas. Lab ya? Heeh, pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab. Atau misal ada pasien atau, bapak ibu yang di rumah kok curiga atau was-was, ini sakit ginjal apa enggak sih? Nah Mhm itu mhm. mungkin segera periksa ke Fasienkes terdekat, misal di puskesmas seperti tempat saya bekerja. Mhm mhm. Di situ kita periksa anamnesis nggih, Mhm. kita anamnesis dan bagaimana kita tahu, gejala-gejalanya. Jika itu mengarah ke penyakit ginjal, Mhm. kita mungkin bisa merujuk ke spesialis di rumah sakit. Ya kalau anak mungkin ke anak dulu, kalau dewasa langsung ke internal seperti itu, Mhm. eee, prosesnya nggih. Terus tahu saya tidaknya nanti pas itu di dokter spesialisnya biasanya diperiksa lab, Mas. Mhm mhm. Heeh, dari ureum, kreatinin seperti itu terlalu produksi urinnya dalam
48 jam seperti itu, Mas. Gitu ya. Heeh, Nah, itu secara secara medis ya? iya Secara medis ketika yang namanya masyarakat iya awam kan itu ya. Jadi, "Oh, aku kok nak nguyuh kok berbuih," kan gitu kadang, iya, "Wah iki kakean minum apa ini ya?" Gitu. no Jadi nih, kemudian masyarakat kan, bingung, apa kok iki ginjalku gangguan atau tidak. Kemudian besoknya saya kencing, tidak masalah, oke, kembali normal. Lah ini sudah mengarah ada gangguan atau, tidak masalah, Mas? oke. Berarti secara apa yang terlihat ya, maksudnya Iya, dari urinnya seperti itu airnya. ya ya. Mungkin, ya untuk yang di rumah pengen tahu, "Oh ini urin saya normal apa enggak sih? Eee, Gangguan apa enggak sih?" Mungkin kita pertama dari warna nggih, Mhm. dari warna. Ya, warna. Itu Kalau di toilet umum kan heeh, warna jernih, kuning, nah itu. kita lihat warna. Jika warnanya merah misal, nah, kita teliti dulu, Mhm ini tadi kita makan minuman atau makanan yang berwarna merah juga ndak sih? mhm mhm. Jangan-jangan itu warnanya dari warna makanan, Makanan. minuman tadi. Mhm. Kan tadi kalau yang nggak sehat mungkin juga merah, tapi itu kan karena mengandung darah nggih, Mhm. seperti itu. Terus kita lihat lagi warna, misal warnanya agak kecoklatan nggih, atau kuning keruh, Mhm. atau berbuih nggih, seperti Nah, itu. Itu Itu apakah ada infeksi? Itu mungkin agak abnormal nggih, yang berbuih mungkin bisa aja ada infeksi juga bisa, mhm. yang agak keruh kurang minum juga bisa itu, Mhm mhm. jadi minumnya kurang. Tapi kalau, kuning yang jernih seperti itu minumnya sudah bagus biasanya. Jadi Mmm. nanti kalau ada warna keruh itu Keruh mungkin banget gitu ya? heeh, itu minumnya harus ditambah seperti itu. Nambah gitu ya? Itu langkah-langkah yang harus diambil ya? Terus tadi kan dari warna nggih, lalu berikutnya dari jumlah nggih. Kalau jumlah itu 0,5 mililiter per kilogram berat badan per hari. Itu dihitung lalu dibandingkan dengan nilai normalnya nggih. Mmm, itu Nanti heeh, suruh hitung-hitungan itu iya matematika ya? hitung-hitungan matematika. Jadi begini sahabat sehat, untuk melihat apakah di dalam ginjal kita ada masalah atau tidak, yang pertama tadi dari warna, ya. Jadi, ketika warna kita urin kita jernih, air air kencing kita jernih, itu insya Allah aman. Itu dari segi warna. Kemudian ketika sudah mengalami kekeruhan, udah, sampai hitam, sampai ada urin yang berwarna merah, itu sudah ada kemungkinan ada gangguan. Nah, itu yang harus diperiksakan ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, dokter praktek mandiri, klinik, atau bawa ke rumah sakit. Lah itu untuk mengetahui itu dari segi warna. Iya Kemudian dari segi air, ada yang buih ya, iya ada yang berbuih, busa lah, berbusa. Lah itu, tadi disampaikan narasumber kita, kemungkinan, ada makanan yang dimakan atau minuman yang diminum misalnya soda itu akan mempengaruhi buih nggak ya? iya bisa Bersoda? bisa Bisalah di itu, kemungkinan seperti itu, banyak minum soda akan berbuih. Dan, ketika selalu berbuih terus, air kencing kita, berarti, kemungkinan ada masalah yang harus dilakukan pemeriksaan lebih iya, lanjut, kan jika gitu. berkepanjangan seperti itu, nggih. Dan tadi normalnya urin itu kurang lebih ya 0,5 mililiter per kg atau berat badan per jam seperti itu. Jika kurang dari itu kita harus Banyak minum, ya itu gimana? itu misal sudah banyak minum kok masih segitu, segera periksa saja ke Oh dokter berarti? nanti kok ada yang kurang gitu Mhm loh. mhm. Apakah bermasalah ginjalnya? Berarti ketika urin yang dikeluarkan Nggih, itu sedikit, sedikit nih. tapi minumnya banyak, kok masih sedikit, berarti ada masalah. Ya Berarti seperti itu itu. harus, diperiksakan juga ke tempat-tempat pelayanan kesehatan. Nah itu sahabat sehat, eee, kita harus waspada terhadap diri kita, ketika sudah mengalami apa yang disampaikan narasumber tadi, berkaitan dengan tanda dan gejala dan lain sebagainya, eee, itu segera dilakukan pemeriksaan atau mawas diri, ya itu artinya menjaga diri kita, biar ginjal kita tetap sehat. Nah, sahabat sehat, tadi sudah disampaikan panjang lebar berkaitan dengan penyakit ginjal, pencegahan. Nah, kemudian ini,
makanan yang berguna untuk ginjal kita tetap sehat itu makanan apa saja, Mas? Iya Jadi sahabat sehat akan paham ketika makan makanan atau sayuran yang harus dikonsumsi untuk tubuh kita. iya. Sebenarnya makanan-makanan yang sehat, yang bagus untuk tubuh kita itu banyak terdapat di sekitar kita nggih. Seperti bawang merah, bawang putih, paprika, bayam, kubis, kembang kol, dan ubi jalar. Itu Mmm, kan makanan sehari-hari yang mungkin gampang nggih ditemukan di di sekitar kita. sekitar kita ya. Jadi banyak makanan sahabat sehat yang bisa dikonsumsi. Monggo kopinya ini, wah sini, ngopi. Udah ngopi, teh apa kopi? Ya bebas. Bebas. Dah, oke. Terima kasih. Terima kasih kru. Minum dulu dong. Iya. Nah gitu, biar anget. Ini kan kondisi AC-nya dingin sekali ya ini. Bismillah. Ini yang namanya ngopi sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Oke, kita kembali lagi berkaitan makanan-makanan yang bisa diambil dari sekitar kita untuk merawat ginjal kita agar tetap sehat. Tadi sudah disampaikan ada kubis, kemudian ada Bawang bawang merah, bawang merah, bawang bawang putih, putih kan itu. Kemudian paprika merah, paprika merah, kembang kol. kembang kol, kemudian ada sayur-sayur yang sekiranya, membantu merawat ginjal kita. Iya. Itu sahabat sehat. Jadi tadi disampaikan narasumber kita Dr. Nafiuddin Al-Haq. Nah, jadi beliaunya sudah memaparkan tentang penyakit ginjal, bagaimana penyebabnya, bagaimana pencegahannya, bagaimana kemudian pola makannya yang harus dicegah apa dan makanan yang untuk merawat ginjal tadi sudah disampaikan semua. Nah ini tadi ini sudah 30 menit, Wah, dokter, iya. mungkin lebih ya. Jadi mungkin ada closing statement untuk sahabat sehat agar sahabat sehat memahami bagaimana cara merawat ginjal kita. Oke. Jadi cara merawat ginjal kita, yang pertama jangan lupa kita sering aktivitas untuk menjaga kesehatan kita. Selain itu kita menghindari makanan yang terlalu banyak garam, terlalu banyak yang manis, terus terlalu banyak pengawet. Juga hindari merokok, minuman beralkohol, itu juga harus dihindari. Oke. Terima kasih Dr. Nafiuddin Al-Haq yang telah memberikan statement pada pagi hari ini. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, saya host Muhammad Tamsir dari MIK, Manajemen Informasi Kesehatan, mengucapkan selamat menjalankan aktivitas sehari-hari, tetap menjaga ginjal kita, apa yang disampaikan narasumber kita, jangan sampai lengah, jangan sampai terlewatkan, ya. Jangan sampai apalagi ginjal kita kena penyakit. Nah, makanya dengan cara rajin olahraga, konsumsi makanan sayuran yang banyak. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.